semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Legun Syaputra akan membahas materi tentang cyber collaboration, mengenal dan konteksnya. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan internet. Kita berkomunikasi lewat media sosial, mencari informasi melalui WhatsApp, bahkan membangun citra diri secara online. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan, instansi, maupun organisasi. Disinilah muncul yang disebut dengan cyber public relation. Untuk mengenal lebih lanjut terkait dengan cyber public relation, mari kita simak video berikut ini. Cyber Public Relation, mengenal lebih lanjut tentang Cyber VR. Lalu apa itu Cyber Public Relation? Cyber Public Relation atau sering disebut juga Digital VR adalah kegiatan hubungan masyarakat yang dilakukan melalui media digital dan internet. Jika public relation konvensional menggunakan media seperti koran, televisi, radio, atau tatap muka langsung, maka Cyber VR memanfaatkan WhatsApp, media sosial, email, blog, dan berbagai platform online lainnya untuk membangun dan menjaga hubungan dengan publik. Lanjut ke tujuan Cyber VR. Baiklah teman-teman, tujuan Cyber VR sebenarnya tetap sama dengan VR pada umumnya, yaitu membangun citra positif, menjaga reputasi, serta menciptakan hubungan yang baik antara organisasi dan publiknya. Namun yang membedakan antara media, semuanya dilakukan secara digital, lebih cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas. Lanjut masuk ke bagian konteksnya. Perkembangan teknologi dan internet membuat arus informasi menjadi sangat cepat. Informasi bisa menyebar dalam hitungan detik. Jika ada isu atau krisis, masyarakat bisa langsung mengetahui melalui media sosial. Oleh karena itu, organisasi harus sigap dan responsif dalam memberikan klarifikasi atau informasi yang benar. Baiklah ke contohnya, ketika sebuah perusahaan mendapat komentar negatif di media sosial, tim Cyber VR harus segera merespon dengan komunikasi yang baik, sopan, dan transparan. Jika tidak ditangani dengan cepat, opini publik bisa berkembang menjadi krisis reputasi. Selain itu, Cyber VR juga memanfaatkan berbagai platform seperti Instagram, Twitter, atau X, YouTube, dan WhatsApp resmi untuk menyampaikan pesan. Konten yang dibuat pun harus menarik, informatif, dan sesuai dengan karakter audiens. Tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi juga membangun interaksi. Lanjut ke bagian keunggulan Cyber VR. Salah satu keunggulan Cyber VR adalah komunikasi dua arah. Publik bisa langsung memberikan komentar, saran, bahkan kritik. Ini menjadi peluang bagi organisasi untuk lebih dekat dengan masyarakat. Namun di sisi lain, ini juga menjadi tantangan karena setiap kesalahan kecil bisa langsung menjadi sorotan publik. Lanjut dalam konteksnya. Dalam konteks saat ini, Cyber VR bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Organisasi yang tidak aktif secara digital akan sulit dikenal dan kurang dipercaya oleh masyarakat modern. Kehadiran digital menjadi bagian dari identitas dan kredibilitas sebuah lembaga. Lanjut ke bagian yang harus kita pahami. Sebagai mahasiswa komunikasi, kita perlu memahami bahwa Cyber VR bukan hanya soal mengunggah konten, tetapi tentang strategi komunikasi, bagaimana menyusun pesan, menentukan target audiens, memilih platform yang tepat, dan serta mengelola reputasi secara berkelanjutan di dunia digital. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, Cyber Public Relation adalah bentuk adaptasi public relation di era digital dan manfaatkan internet dan media online untuk membantu citra, menjaga reputasi, dan menjalin hubungan dengan publik secara cepat, luas, dan interaktif. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami pengenalan dan konteks Cyber Public Relation dengan lebih jelas. Oke, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian terkait mengenai pembahasan public relation. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.